Bayangkan sebuah desa di mana pepohonan menjulang tinggi, tanah tetap subur, air tetap mengalir, dan di saat yang sama petani bisa memanen hasil panen setiap musim. Itulah keajaiban agroforestry. Dan hari ini kita akan menyelami contoh nyata penerapan agroforestry di hutan rakyat Indonesia. Apa itu hutan rakyat dan agroforestry? Hutan rakyat adalah lahan milik masyarakat yang ditanami pohon-pohon kehutanan seperti jati, mahoni, atau sengon. Berbeda dengan hutan negara, hutan rakyat benar-benar dikelola oleh petani secara langsung. Tantangannya, petani tidak bisa langsung memanen pohon, jati, sengon, atau mahoni baru bisa ditebang setelah bertahun-tahun. Disinilah agroforestry hadir sebagai solusi. Agroforestry adalah sistem tanam campuran antara pohon kehutanan dengan tanaman pertanian. Perkebunan atau tanaman bawah tegakan. Dengan cara ini, lahan bisa memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang sekaligus. Contoh pola agroforestry di hutan rakyat. Contohnya sederhana, seorang petani menanam sengon di lahannya. Sengon bisa dipanen kayunya setelah 5-7 tahun, tetapi selama menunggu, lahan itu tidak dibiarkan kosong. Di sela pohon sengon, petani menanam kapulaga. Tanaman kapulaga bisa dipanen setelah 2 tahun, lalu setiap tahun memberikan hasil. Harganya cukup tinggi di pasaran, bahkan menjadi komoditas ekspor. Selain kapulaga, ada juga petani yang menanam jahe, kunyit, dan temulawak sebagai tanaman obat. Ada pula yang memilih kopi dan kakao di bawah tegakan jati atau mahoni. Hasilnya, pohon tetap tumbuh subur, lahan tetap hijau, dan petani tetap mendapatkan penghasilan. Manfaat lingkungan dari agroforestry di hutan rakyat bukan hanya soal uang. Agroforestry di hutan rakyat juga menjaga lingkungan. Akar pohon mencegah erosi. Daun-daun yang gugur memperbaiki kesuburan tanah. Kanopi pepohonan menahan air hujan agar tidak langsung menghantam tanah sehingga air meresap perlahan ke dalam bumi. Bahkan keberadaan pohon dan tanaman bawah tegakan menjadi habitat bagi burung, serangga penyerbuk, dan satwa kecil lainnya. Dengan kata lain, agroforestry menjaga keanekaragaman hayati, manfaat ekonomi, dan sosial. Bagi petani, agroforestry adalah tabungan masa depan sekaligus sumber penghasilan harian. Kayu sengon atau jati bisa dijual dalam jumlah besar setelah bertahun-tahun, menjadi simpanan berharga untuk biaya sekolah anak, pernikahan, atau kebutuhan mendesak. Sementara itu, tanaman bawah tegakan seperti kapulaga, jahe, kopi, atau kakao bisa dipanen rutin setiap tahun. Jadi, ada aliran pendapatan yang terus berkesinambungan. Secara sosial, agroforestry di hutan rakyat mengurangi konflik perebutan lahan karena lahan dikelola dengan bijak. Petani lebih sejahtera dan desa menjadi lebih mandiri. Contoh nyata di
lapangan. Di Jawa Tengah banyak petani sengon yang menanam empon-empon di bawah tegakannya. Di Jawa Barat, kopi ditanam di sela pohon-pohon hutan rakyat. Di Sulawesi, kakao dipadukan dengan pohon naungan seperti gamal dan lamtoro. Semua contoh ini membuktikan satu hal, agroforestry bukan hanya konsep di atas kertas, tapi benar-benar bisa dijalankan. Bahkan di lahan sempit sekalipun. Penutup inspiratif, sahabat alam, hutan rakyat bukan hanya tempat menanam kayu. Ia bisa menjadi sumber pangan, obat, dan pendapatan. Dengan agroforestry, kita tidak harus memilih antara hutan atau ladang. Kita bisa memiliki keduanya. Bayangkan, jika setiap desa menerapkan agroforestry, hutan akan tetap hijau, petani akan tetap sejahtera, dan bumi akan tetap terjaga. Mari kita dukung agroforestry di hutan rakyat, karena dari satu pohon bisa lahir sejuta harapan.